Selamat malam para pendengar YouTubers Indonesia. Kembali lagi bersama saya di Creepypasta. Tapi saya nggak sendiri, ada Reni. Wow. Ya, biasa. Sekarang kita akan bawain 2 topik. Satu orang satu ya. Mau siapa dulu? Lu lah. Ya udah. Kalau itu saya dulu. Malam ini satu topik yang ya mungkin udah beberapa orang ada yang udah tahu, tapi ada yang belum juga. Karena ini non mainstream jadi saya bawain. Judulnya Spontaneous Human Combustion. Di sini singkatannya digunakan SHC ya, Spontaneous Human Combustion gitu, atau pembakaran spontan dari manusia. Jadi itu sebuah fenomena ketika seorang manusia terbakar menjadi abu tanpa sebab yang diketahui secara pasti. Sampai sekarang misteri ini masih belum kejawab. Bahkan sejak kasus pertama dilaporkan itu sekitar 350 tahun yang lalu. Nah, fenomena SHC pertama kali ada di catatan seorang ahli anatomi dari Denmark namanya Thomas Bartholin. Jadi catatan pertamanya pada tahun 1663. Ada seorang wanita di Prancis ditemukan telah menjadi abu dan asap di atas tempat tidurnya. Anehnya, matras jerami tempat dia berbaring sama sekali tidak gosong. Itu yang paling aneh ya. Tahun 1673, fenomena ini mulai mendapat perhatian cukup besar ketika seorang Prancis bernama Jonas Dupont mempublikasikan kasus SHC yang berhasil dikumpulkannya dalam sebuah buku yang berjudul The Incendies Corporis Humanis Spontaneous. Sejak cerita Thomas Bartholin pertama kali terdengar, paling tidak sudah ada 200 laporan mengenai peristiwa misterius ini. Nah, jadi kalau investigasi mah tentu saja sudah ada gitu ya. Jadi dari sekitar 200 laporan yang sudah masuk, ada pola yang hampir sama yang ditemukan pada semua tubuh korban atau lokasi kejadiannya. Yang pertama ya tentu saja karena judulnya SHC berarti tubuh korbannya telah terbakar habis dan hampir seluruhnya menjadi abu. Nah, itu berarti api yang membakar lebih panas dibanding api biasa. Biasanya kalau apinya kurang panas, biasanya tulangnya masih nyisa. Biasanya yang tersisa dari korban itu cuma tangan atau kakinya doang. Potong gitu. Ada yang segimana sih waktu itu kalian sampai betis ya? Hampir sampai lutut. Nah itu. Pada sebagian kasus perutnya masih tersisa sedikit. Dikit. Paling hampir sekulit gitu doang. Sedangkan tulang seluruhnya jadi abu. Dia apa usus? Perut mungkin bisa mungkin bagian usus atau apa nanti dilihat sambil lihat gambarnya lah. Nah, yang aneh selanjutnya dari 200 laporan itu benda di sekitar korban tidak pernah terbakar atau hampir nggak ada bekasnya. Dalam beberapa kasus bahkan spraynya pun tidak terbakar. Jadi orang tiduran kan suka pakai selimut atau spray. Jadi badannya kebakar tapi selimutnya enggak, spraynya enggak. Itu yang paling aneh, makanya enggak kepikir. Nah, kadang ditemukan substansi kayak lemak menyelimuti langit-langit dan dinding gitu. Biasanya karena lemak kebakar jadi ada uapnya gitu, misalnya nempel ke dinding atau ke langit-langit gitu. Biasanya lapisan lemak ini mencapai hingga 1 meter di atas lantai. Objek yang berada di dalam area 1 meter ini menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat panas. Kayak misalnya cerminnya retak gara-gara panas ya. Atau lilinnya leleh. Biasanya juga peristiwa ini terjadi ketika korban sedang berada di dalam rumah sendiri. Dan petugas koroner yang tiba di lokasi biasanya mencium bau asap dan bau manis di ruangan tempat insiden tersebut terjadi. Bau manisnya mungkin apa ya? Kayak gula gitu? Bau karamel? Jadi dari 200 laporan yang masuk dalam jangka waktu 350 tahun, ada beberapa korban yang paling sering disinggung. Jadi kalau ada beberapa tulisan pasti bakal nemu-nemu nama ini nih biasanya. Yang pertama namanya ini Grace Pat, 9 April 1744. Umurnya 60 tahun, tinggal di Ipswich, Inggris. Ditemukan oleh putrinya dalam kondisi seperti sepotong kayu yang termakan habis oleh api tanpa terlihat adanya lidah api di tubuhnya. Oh, ini katanya penyebab dari bau manis itu karena daging dan memedarahnya. Oh iya bisa aja. Pokoknya anyir. Ya biasanya amis tapi ada bau manis. Mungkin manisnya daging kebakar kayak misalnya sate. Kayak aromanis gitu. Sate. Bukan kayak aromanis, mungkin kayak sate.
Di sini katanya pakaian yang tergantung di dekat mayat sama sekali tidak terlihat tanda-tanda hangus. Biasanya kalau kebakar gitu bau apinya ada, dan biasanya bau material bakarnya ada, kayak misalnya minyak. Kalau misalnya dia dibakar pakai minyak gitu, bau minyaknya masih ada. Kalau ngasap hitamnya itu masih ada. Sampai nggak ada. Nah, nggak ada berarti bukan nama itu. Tahun 1951, janda berusia 67 tahun, namanya Mary Rester, ada di rumahnya di Florida. Saat itu seseorang tetangganya hendak berkunjung, merasakan pintu depan rumahnya panas. Oh, grendelnya gitu ya. Ketika dia dan beberapa tetangga lain menerobos, dia menemukan Mary sedang duduk di kursi dalam kondisi mengenaskan. Kepala dan tubuhnya telah terbakar habis dan hanya menyisakan sedikit tulang belakang dan kaki kiri. Tuh kan kalau ada panas kayak gitu, terus kerasa sampai ke grendel pintu kan, kayaknya sih panasnya panas banget gitu. Dan biasanya api yang sampai kayak gitu bukan api kecil. Itu kalau kayaknya kayak apinya udah ngebakar satu ruangan. Lebih logis kalau seruangan, tapi ternyata Kan enggak. kan di sini pernah ada kejadian kebakaran juga tuh, kebakaran satu kamar gua. Nah, itu beneran sampai kena pintunya panas sih ya. Buka jendela aja harus pakai tongkat. Padahal jendelanya kayu. Tapi ini orang, yang kebakarnya orang doang. Terus 18 Mei Mungkin. 1957, Hannah Martin 68 tahun dari Pennsylvania ditemukan telah menjadi abu dengan hanya menyisakan sedikit bagian perut dan sepasang sepatu. Entah ini perut apa nih. Ya ususnya atau kulitnya atau pokoknya ada sisa sedikit di situ. Petugas medis memperkirakan Hannah Martin terbakar oleh api dengan suhu hingga 2000 derajat Fahrenheit. Setara dengan suhu api yang digunakan dalam proses kremasi. Ya, sepanas kremasi itu. Ada lagi 1966, seorang kakek berusia 92 tahun, Dr. J. Irving Bentley, juga dari Pennsylvania, ditemukan tewas terbakar. Tubuhnya habis terbakar di kamar mandinya dengan hanya menyisakan satu potong kaki. Kamar mandi kalau ini. Saksi peristiwa. Oh, ini saksinya ya. 1938, wanita berusia 22 tahun bernama Phyllis Newcomb baru saja selesai berdansa dan siap meninggalkan Shire Hall di Chelmsford, Inggris. Sementara dia berjalan melalui tangga, tiba-tiba melihat pakaiannya terbakar tanpa sebab. Oh, ia segera berlari masuk ke ballroom sambil berteriak minta tolong. Saat kemudian, dia jatuh tidak sadarkan diri. Beberapa orang yang panik segera bahu-membahu memadamkan api yang menjelati Miss Newcomb. Namun sayang nyawanya tidak tertolong lagi. Tugas koroner yang menyelidiki kasus ini tidak menemukan indikasinya rokok atau sumber api yang dapat memicu timbulnya api. Oh, ini mah baju yang terbakar tanpa sebab ya. 1982, wanita cacat bernama Jane Lucille Safin duduk dengan ayahnya yang berusia 82 tahun di Edmonton, London. Menurut cerita ayahnya, tiba-tiba lidah api muncul begitu saja dan mendiat tubuh anaknya. Dia melihat tubuh bagian atas Jane mulai terbakar. Ia dan menantunya berhasil memadamkan api, namun nyawa Jane tidak tertolong. Bukan listrik statis itu. Lagi duduk Kan biasa mah. Enggak, gue soalnya keinget kan katanya suka ada bilang katanya jangan pakai kalau mau masuk mobil. Oh, jangan Jangan pakai baju wall. Soalnya kalau mobil kuno kan dia masih pakai kunci tuh. Kunci kan dia ada gesekannya tuh bisa, kalau kita pakai baju wall bisa micu listrik statis. Bisa. Emang itu mah benar. Ada lagi, September 1985, perempuan muda bernama Debbie Clark sedang berjalan kaki pulang ke rumahnya. Tiba-tiba melihat lidah api berwarna biru yang sesekali terlihat muncul di tubuhnya. Wow. Debbie yang tidak menyadari situasi berbahaya ini segera memberitahu ibunya yang panik, yang segera memadamkannya dengan air. Melihat lidah api berwarna biru sesekali terlihat muncul. Aku jadi ada teori sendiri nih, jangan-jangan. Kayak gas kalau kita bikin memasak itu kan gasnya biasanya ngeluarin api biru tuh. Hal yang serupa terjadi pada tahun 1980. Susan Matshead yang sedang berada di dapurnya melihat dirinya tiba-tiba diselubungi oleh api. Namun api tersebut tiba-tiba lenyap sebelum sempat membakar tubuhnya lebih lanjut. Menurut para saksi yang selamat, tidak merasakan adanya panas atau sakit. Saksian ini menambah kadar misteri. Apakah ini berarti para korban tewas tanpa merasakan sakit? Nah, kalau sampai nggak kerasa sakit sama sekali, entah di syarafnya udah kena gitu sampai kayak gitu atau gimana ya, nggak tahu sih. Berarti kalau nggak dia kebakarnya sampai langsung nyampe syaraf, kebakarnya dari syaraf. Nggak, atau syarafnya udah mati dulu kasarnya gitu ya. Kalau bukan dari luar cepet banget ke dalam, dari dalam kebakarnya gitu loh. Dari dalam keluar. Ini si Debbie yang 1985 tadi kan
lagi jalan tiba-tiba lihat lidah api warna biru. Kan aneh. Bentar. Ini ada selanjutnya ada teori ya. Dari 200 laporan yang masuk, kesamaan yang ditemukan, ya ada beberapa poin. Yang pertama, umumnya manula. Nggak tahu sih apa hubungannya manula, tapi belum tahu hubungannya gitu ya. Jadi yang pertama ini nggak ada hubungannya sih ya. Tapi gue cuman keinget aja satu kasus di mana jadi ada manula, umurnya udah tua, dia berendam, terus yang tipe pemanas yang gimana ya bilang, bukan pemanas yang dia kalau udah sampai panas tertentu atau panas yang diinginkan dia bakalan mati, dia bakalan manasin terus kayak pakai api unggun lah kasarnya mungkin. Tapi ini udah modern lah. Tapi pas lagi berendam dia mati serangan jantung atau gimana. Iya, jadi terus. Tapi akhirnya masih itu, jadi makin panas terus akhirnya pas diketemuin dia badannya udah jadi bubur. Udah habis ya. Sampai dihitungin kalau nggak salah kan ya pakai gayung sekitar berapa pon gitu loh, berapa puluh pon. Iya, jadi ya gitu jadi bubur ya. Gitu. Kayak itulah, mungkin kayak daging sapi pakai slow cooker kali ya. Daging sapi ya direbus aja terus itu mah kasarnya kan gitu. Kan dia bakal langsung jadi empuk, terus yang pasti dicuil dikit aja langsung robek sama sini. Jadi yang pertama umumnya mereka manula. Yang kedua memiliki cacat atau keterbatasan gerak tubuh. Nggak semua ya. Wanita yang ditemukan di Brevard Country itu juga memiliki kesulitan gerak walaupun dia bisa berjalan. Terus yang selanjutnya perokok dan peminum. Jadi minum minuman keras gitu ya, minum alkohol. Terus yang pola selanjutnya orang-orang yang kesepian atau hidup sendiri untuk waktu yang lama. Teorinya yang pertama mungkin dari alkohol. Ya karena korbannya kebanyakan alkoholik gitu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa peminum alkohol dapat mencapai level di mana alkohol di dalam darahnya dapat membuatnya terbakar. Namun teori ini dianggap tidak berdasar karena etanol hanya dapat terbakar bila konsentrasinya lebih dari 23%. Teorinya menjadi tidak masuk akal karena jika manusia yang memiliki konsentrasi 1% saja di dalam darahnya maka dia bisa dipastikan meninggal. Oh gitu. Jadi kalau alkohol di dalam darah ini udah 1% aja udah meninggal. Yang kedua teori sumbu ya. Jadi teori ini menyebutkan bahwa tubuh manusia jika tersentuh dengan api rokok dapat menyebabkan timbulnya api yang membakar tubuh. Menurut para peneliti juga lemak di dalam manusia berfungsi sebagai substansi pembakar, sedangkan pakaian atau rambut korban berfungsi sebagai sumbu. Sementara lemak mencair karena panas, dia membasahi pakaian dan membuat sumbu terus terbakar secara perlahan-lahan. Ini sebabnya mengapa tubuh mereka terbakar sedangkan benda-benda sekitarnya tidak. Tapi kalau ngelihat saksinya sih, dia bahkan ngerasa panas juga enggak kan? Ketika teori ini diajukan, orang bertanya bagaimana menjelaskan potongan kaki atau tangan yang tersisa. Jawabannya adalah level temperatur pada tubuh. Ketika dalam posisi duduk, tubuh bagian atas korban menjadi lebih panas dibanding kakinya. Iya sih, kakinya kan. Iya sih, biasanya gitu. Logikanya kan kakinya istirahat lah gitu loh. Gue nggak terlalu ngerti ya apa beneran. Kalau kita duduk badan atas bagian atas lebih panas, tapi intinya pantat gue tetap panas padahal bagian bawah. Analoginya seperti ketika menyalakan korek api akan membakar kepala, perlahan-lahan turun ke bawah. Tapi biasanya api akan mati sebelum bakar habis seluruh batang korek sehingga menyisakan sedikit batang korek bagian bawah. Teorinya lumayan masuk akal, tapi permasalahannya kapan tubuh manusia dapat menciptakan efek sumbu kayak begini? Kalau memang terjadi kayak gitu, mungkin harusnya kasusnya lebih banyak. Ya sih, kayak misalnya gini berarti mereka yang sering ngerokok bisa terkena ini gitu. Ngerokok minuman keras gampang banget buat tersulut kan. Tapi ternyata kasusnya cuma 200 dalam 350 tahun terakhir, berarti kan setahun juga enggak gitu. Ini yang teori selanjutnya, ini yang listrik statis ya. Teori lain mengatakan bahwa mungkin jenis pakaian korban telah memicu timbulnya listrik statis. Seseorang yang berjalan di atas karpet dapat menciptakan aliran listrik dan voltase yang cukup untuk menciptakan percikan api. Ya benar, itu bisa. Namun teori ini juga dibantah. Walaupun voltase listrik yang dihasilkan cukup tinggi, energi yang tersimpan sangat rendah, biasanya kurang dari 1 joule. Tidak cukup untuk menciptakan api. Ya. Di sini kan di daerah dingin kan sering pakai jaket. Itu kejadian listrik statis sering. Tapi nggak pernah ada yang kebakar gara-gara itu di sini. Psikosomatik. Sebagian korban yang ditemukan meninggal adalah mereka yang hidup sendiri. Nah,
Menurut sebagian peneliti, proses psikomatik yang terjadi mungkin telah menimbulkan reaksi berantai dengan memproses nitrogen di dalam tubuh dan menimbulkan reaksi berantai ledakan mitokondria. Wah, ini mah biologi ini. Tapi dianggap terlalu mengada-ngada. Gas dan listrik dalam tubuh manusia. Dari semua teori yang diajukan, mungkin ini teori yang paling masuk akal. Kita tahu bahwa tubuh manusia mengandung listrik dan di dalam tubuh manusia juga terdapat gas yang dapat menyalakan api. Ya, benar. Contohnya gas metana yang dalam usus. Ya, di lambung juga ada. Teori ini mengatakan SHC dapat terjadi ketika gas metan ini bercampur dengan listrik di dalam tubuh. Masuk akal, tapi kapan listrik dan metan ini menciptakan api? Kapan bisa kayak gitu? Ya sih bener. Kalau kita kentut di lilin itu apinya kan langsung gede gitu. bener. Iya, tahu pernah coba. Nah, kayak gitu. Ya karena itu metana itu, gas metana. Tapi kalau nyambungnya sama listrik, kapan gitu? Listrik yang ada di dalam tubuh gitu. Kapan dia dapat kebakar? Nggak tahu juga gitu. Ini lagi hangus karena tertidur. Jadi teori yang paling sederhana menurut sebagian orang, penyebab terbakarnya tubuh korban dapat disimpulkan dari ciri-ciri yang tadi. Korban yang ditemukan umumnya merokok atau mabuk dan sendirian. Ketika mereka tertidur, rokok yang dipegang oleh mereka jatuh, membakar karpet, akhirnya menjalar ke tubuhnya. Oh iya. Karena mereka memiliki kendala gerak, mereka tidak mampu menyelamatkan diri hingga tewas di tempat. Iya. Tapi teori ini dianggap mengabaikan fakta bahwa tempat penemuan mayat korban, benda-benda sekitar, bahkan tempat tidur tidak ditemukan hangus sama sekali. Nah itu, kalau cuma sekedar rokok jatuh terus nggak sengaja ngebakar badan, mungkin ada pembunuh berantai. Coba ada pembunuh berantai. Dia punya cara tersendiri. Kejahatan terencana yang selanjutnya, kebetulan. Kejahatan terencana, teori yang paling sederhana di antara paling sederhana, mungkin diajukan oleh peneliti yang malas berpikir. Jadi kematian korban akibat kejahatan. Tubuh mereka yang hangus, usaha dari sang penjahat untuk meninggalkan jejak. Cuman caranya gimana? Kan kalau dibakar gitu kan kita nggak bisa ambil korek api terus langsung disulutin ke tangan terus kebakar. Jason aja dia begitu, nggak ada yang bisa menjelaskan kenapa dia udah dilempar cairan asam masih tetap hidup. Banyak hal aneh di dunia ini. Nah, jadi tubuh mereka yang hangus usaha dari sang penjahat untuk menghilangkan jejak, tapi gimana ngebakarnya gitu. Teori ini mengabaikan begitu banyak fakta sehingga tidak pernah dilihat oleh para peneliti yang kredibel. Ya, jadi kurang lebih segitu untuk SHC. Tapi gini, kalau masa teori aku juga punya teori sendiri sih. Apa? Ini kan karena kita ngomongin creepypasta, kadang-kadang kita tidak bisa lepas dari yang namanya dunia gaib. Kalau memang misalnya api yang dibakar di situ adalah api gaib, hasil kayak gini bisa. Dia nggak perlu ngebakar spray. Waktu kejadian kebakaran di sini cukup aneh karena kebakarannya di dalam lemari. Nggak mungkin ada orang yang lempar puntung rokok ke lemari kan. Di sini pada tukang ngerokok nggak mungkin begitu. Nggak akan ngalung ke dalam lemari. Nah kalau jadi teorinya begini. Dan langsung gede lagi. Tuh, pernah gue ngalamin itu. Nggak segampang itu barang kebakar. Karena gini. Beneran ini kan baru puntung rokok ya. Kalau misalnya korek api beneran langsung dilemparin ke dalam lemari, belum tentu nyala. Pas dilempar aja, pas terbang api bisa mati. Gue baru keinget, gue pernah lihat udara kebakar. Hah? Api melayang. Gimana ya? Jadi kebakarannya tuh di udara, makanya gue bilang udara kebakar. Itu biasanya secara umum ada gas di situ, jadi kebakar. Ngumpul di satu tempat, terus akhirnya teman-teman gue bilang itu bolaro, banaspati namanya. Kalau itu jin tuh banaspati namanya gitu. Jadi emang setan api kalau banaspati. Tapi biasanya ada kepala. Jin, jangan ngomongin jin. Di sini sepi. Oh, ya. Jadi kalau misalnya itu api gaib yang dibuat sama jin, bisa kayak gitu. Dan dia nggak akan ngebakar sekitarnya, bisa. Jadi dia cuma ngebakar target yang diinginkan. Saya udah cerita itu kemarin. Jadi dia ngasih tahu kalau itu api gaib kayak gitu katanya. Ya, segitu yang buat SHC atau spontaneous human combustion. Silakan untuk topik selanjutnya pada hari ini. Aku nggak punya topik. Biasa dia mah. Dusta. Oke, untuk topik kedua yang bakal gue bahas atau topik terakhir adalah John Wayne Gacy atau Pogo the Clown.
John Wayne Gacy adalah seorang pemerkosa dan pembunuh yang setidaknya bertanggung jawab atas kematian 33 remaja dan anak laki-laki di Amerika Serikat pada tahun 1972 sampai 1978. 5 tahun. 5 tahun ya? Wah, banyak. Kenapa ini dibilang Pogo the Clown? Karena dia suka membuat dia pekerjaan sampingannya. Dia selalu menjadi maskot badut di pesta teman-teman atau tetangganya untuk menghibur anak-anak dalam kostum badut dan berdandan sebagai Pogo. Pogo nama ikonnya ya, Pogo ya. Nama itunya dia Pogo, nama badutnya. Dia membuang beberapa mayatnya di sungai Dan Plaines, menguburkan 26 dari korbannya di ruang kecil basement dan 3 lainnya di bagian rumah yang lain. Penuh kayak itu. Oke, untuk kehidupannya si John Wayne Gacy ini, John Wayne Gacy lahir di Chicago, Illinois. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama John Wayne Gacy Sr. dan ibunya bernama Marion Elaine. Ayahnya seorang pemabuk dan suka melakukan kekerasan fisik terhadap istri dan anak-anaknya. Si Gacy-nya sendiri juga sering dipukul dulu sama ayahnya. Pakai sabuk kulit untuk masa-masa yang biasa dia perbuat, mungkin kayak kenakalan biasa atau mungkin kenakalan emang agak kebajingan. Dia sering diejek sama ayahnya, banci, bodoh, sama anak mama. Gacy di masa kecilnya sering mendapatkan kekerasan. Pada usia 11 tahun, dia dipukul di dahi dengan kursi lipat. Pukulan ini menimbulkan gumpalan darah di otaknya. Tetapi dia baru mengetahuinya ketika berusia 16 tahun, di saat dia mulai sering pingsan. Ayahnya awalnya mengira itu adalah upaya Gacy doang untuk memperoleh simpati dan menuduh Gacy hanya pura-pura. Tapi akhirnya Gacy mendapatkan resep obat untuk melarutkan darah beku tersebut. Lama loh, dari umur 11 tahun sampai umur 16. 5 tahun itu. Untuk kejahatan pertama si Gacy, pada tahun 1967, Gacy melakukan pelecehan terhadap karyawan laki-laki remaja dari restoran yang dia kelola. Gacy itu membuka sebuah klub di lantai dasar rumahnya, di mana ia mengizinkan karyawan untuk minum alkohol sebelum akhirnya dia melakukan kegiatan seksual terhadap mereka. Iya. Pada bulan Maret 1968, 2 anak laki-laki menuduhnya melakukan penyerangan seksual kepada mereka. Gacy mengaku tidak bersalah, tetapi pada bulan Agustus tahun itu pula, ia membayar pemuda lain untuk melakukan serangan fisik pada salah satu penuduhnya untuk mencegah anak tersebut bersaksi melawan dia. Oh, ya biar bungkam itu. Pemuda bayaran tersebut kemudian ditangkap dan mengaku. Gacy pun ditangkap. Pada tanggal 3 Desember 1968, Gacy didakwa atas perbuatan sodomi dan dijatuhi hukuman 10 tahun di Lembaga Permasyarakatan Negara Bagian Iowa. Tapi Gacy kemudian dibebaskan karena perilaku yang baik pada 18 Juni 1970. Dan kalau ngomong-ngomong soal si Gacy, mengenai si Gacy ini sendiri, dia juga merupakan aktivis Demokrat. Oh, aktivis Demokrat. Demokrat sana ya, bukan Demokrat sini. Catatan aja. Dia aktif di Partai Demokrat pada tanggal 6 Mei 1978. Bahkan dia sempat bertemu dan difoto dengan ibu negara Rosalind Carter, yang adalah istri dari Jimmy Carter, Presiden Amerika pada tahun 1977 sampai 1981. Dalam foto tersebut, Rosalind Carter berpose dengan Gacy menggunakan pin berlambang S yang menunjukkan bahwa orang tersebut menerima izin khusus dari United States Secret Service. Foto tersebut bahkan juga ditandatangani oleh Rosalind Carter dengan ucapan "To John Gacy, best wishes, Rosalind Carter." Hal ini kemudian membuat malu bagi United States Secret Service ketika Gacy kemudian terbukti melakukan sebagai pembunuh berantai. Dan untuk terbongkarnya kejahatan besarnya dia, kejahatan yang dilakukan Gacy sepanjang tahun 1972 sampai 1978 ini sebetulnya lama banget nggak terbongkar. Karena nggak ada yang peka dari pihak kepolisian dan laporannya nggak ada yang berhubungan sama Gacy. Oh iya.
Sejak tahun 1970 sampai 1977, memang ada 3 laporan ke polisi yang bisa dikembangkan ke Gacy. Tapi entah kenapa polisi nggak mengusutnya. Polisi mulai mencurigai Gacy ketika seorang ibu dari 1 anak yang bertemu Gacy tentang pekerjaan yang tidak pernah kembali ke rumah. Jadi setelah anak itu dipanggil buat kerja di rumah Gacy, dia nggak pernah balik lagi ke rumah. Oh. Ya, dari Ketika situ polisi berarti. ngelihat catatan kriminal Gacy, mereka mulai mengawasinya karena memang dia ada berhubungan dengan pemerkosaan anak laki-laki ya. Gacy yang memang mempunyai perilaku yang aneh tersebut kemudian mengundang polisi untuk minum kopi di rumahnya. Ketika polisi itu masuk menerima undangannya, walaupun si Gacy bertingkah dengan baik seolah-olah menyambut tamu biasa, tapi mereka mencium bau yang sangat menyengat dan kemungkinan berasal dari mayat yang sudah membusuk. Polisi kemudian memperoleh surat perintah penggeledahan dan menemukan 26 mayat di ruang kecil di bawah basement rumahnya. Mayat-mayat itu semuanya laki-laki dan berusia di antara 9 tahun hingga sekitar pertengahan 20 tahunan. Untuk cara membunuhnya si Gacy, biasanya ternyata dia menyumpah mulut korbannya dengan kain agar dia tidak berteriak. Setelah setelah disodomi, Baca bahasanya perkosa aja kalau ini mah. mereka dicekek dengan tali. Anehnya lagi, sebelum dikubur, mayat-mayat tersebut disimpan untuk menemani selama belum membusuk. Korban termudanya bernama Samuel Stapleton dan Michael Marino. Yang tertua bernama Russell Nelson dan James Mazzara. 9 korban lainnya nggak bisa lagi dikenali. Entah mungkin nggak bisa dikenali karena emang mukanya udah hancur, atau nggak ada yang melaporkan ada kehilangan lagi gitu. Korban terakhir ditemukan di dasar sungai Des Plaines. Setelah mendapat informasi bahwa ia sekarang akan menghadapi tuduhan pembunuhan, Gacy mengakui bahwa sejak tahun 1972 dia telah melakukan sekitar 25 hingga 30 kali pembunuhan. Gacy mengaku kepada polisi bahwa ia mengambil remaja laki-laki yang lari dari rumah atau gigolo anak-anak dari stasiun Greyhound bus Chicago. Dia juga mengambil dari jalanan dan kemudian membawa mereka ke rumahnya. Hal ini dilakukan dengan rayuan, dia menjadikan mereka uang untuk seks, menawarkan pekerjaan di perusahaan konstruksi miliknya, atau dengan cara dipaksa. Gak mau dipaksa biasanya gitu. Kalau udah sampai rumahnya, dia bakal ngeborgol mereka atau ngikat mereka. Pada tanggal 6 Februari 1980, proses peradilan terhadap Gacy dimulai di Chicago. Selama proses peradilan, dia menyatakan bahwa ia tidak bersalah atas alasan gangguan kejiwaan. Tapi pembelaan ini ditolak karena dia terbukti sadar sepenuhnya sebelum atau sesudah membawa dan menguburkan korban. Kemudian, dia divonis mati tanggal 13 Maret. Tanggal 10 Mei 1994, Gacy dieksekusi di State File Correctional Center di Crest Hill, Illinois. Dengan cara disuntik mati. Ini nggak penting, tapi makanan yang dipesan sebelum eksekusi adalah udang yang digoreng kering, 1 bucket original resep chicken dari KFC, 1 kilo stroberi segar, sama kentang goreng. Proses eksekusi bersifat tertutup, tapi orang-orang berkerumun menunggu proses eksekusi di luar gedung. Dengan memanfaatkan kondisi tersebut, pihak pengelola gedung menjual t-shirt dan pernak-pernik lainnya yang bertemakan Gacy. Waduh. Ada untungnya juga ya. Orang-orang yang berkerumun bersorak-sorai ketika pengumuman kematian Gacy disuarakan. Weh! Menurut laporan, Gacy tidak menyesali perbuatannya sama sekali. Kata-kata terakhir yang diucapkan kepada penjaga sebelum memasuki kamar eksekusi adalah "Kiss my ass." Setelah dieksekusi, otak Gacy diambil oleh Dr. Helen Morrison, dokter yang mewawancarai Gacy dan para pembunuh berantai lainnya, untuk diperiksa kalau ada keanehan. Tapi dari hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada tanda-tanda abnormality pada diri Gacy.
Jadi otaknya tuh nggak ada yang sengklek gitu. Hmm. Selama 14 tahun di dalam penjara, hobinya adalah melukis. Objek favoritnya adalah wajah badut. Dan dia mengatakan bahwa alter egonya adalah sosok badut. Oh, alter egonya badut. Alter ego apa? Karena itu kepribadian kedua. Alter Oh. ego itu. Oke, gue tadi merasa ada badut di luar tapi Nggak tahu kenapa ada orang yang seneng sama badut. Saya nggak. Saya nggak. kesel. Saya nggak. Kesel. Nggak pala. Gue bukan orang yang Serem. fobia sama badut. Serem. Tapi gue mengakui badut itu serem. Lukisan dan karya-karyanya antara lain berjudul Snow White and the Seven Dwarfs atau wajah pembunuh berantai sebelumnya yaitu Jeffrey Dahmer dan Ed Gein. Lukisan-lukisan tersebut dijual setelah Gacy dieksekusi. Stephen Kochel, salah satu seorang fans Gacy yang sering menyurati Gacy selama di penjara, membeli 200 buah. Wow. 19 buah diantaranya dijual kembali dengan harga $195. Lumayan Khusus tuh. untuk lukisan burung dengan akrilik Akrilik. dijual seharga $9.500. Wow, lumayan itu. Lukisan lainnya dibeli oleh keluarga korban dan masyarakat umum untuk dihancurkan untuk dibakar. Salah satu dari lukisannya memiliki judul Pogo the Clown. Itu adalah salah satu lukisan yang dibeli oleh keluarga korban dan dibakar dengan tujuan agar arwah John ikut terbakar di neraka. Karena lukisan itu rumornya dihantui oleh si arwah John itu sendiri, si Gacy. Gue nggak tahu mau jelasin apa lagi, jadi tapi kali ini gue selesaikan sampai sini. Balik lagi ke lo. Saya nggak tahu dia bacain creepypasta gini yang dengar ngerasa serem atau enggak. Tapi kalau kita mah ya kadang-kadang merinding, tapi kadang-kadang enggak. Biasanya Tapi- merinding itu dari efek lagu doang. Nah, tapi di komen banyak yang bilang serem kah, serem gitu. Padahal pas bacain kadang saya biasa aja ya. Enggak juga sih, tadi pas gue ngerasa lihat Ya, si badut di Kalau luar. ngerasa itu lain soal itu. Enggak, ini tapi mungkin ini cuma efek karena gue ngelihat gambar si Gacy ini doang nih satu. Terus kayaknya seolah-olah pantulannya tuh ngeliat. kan biasanya kalau kita ngelihat lukisan satu objek lama-lama pas kita ngebalik seolah-olah ada bayangan-bayangan masih ngikutin. nge-flash. Heeh. Ya, jadi segitu aja buat creepypasta sekarang. Makasih udah dengerin. Link seperti biasa resource ada di bawah semua. Kita nggak tahu mau ngomong apa lagi. Kamu mau request boleh, tapi tetap ujung-ujungnya mah terserah kita gitu. Kalau terlalu mainstream kita nggak bawain. Kalau story jangan minta ke kita. Kalau story mungkin jangan minta ke kita, tapi mintanya ke Mica. Silahkan di like jika suka, komen pendapatnya atau requestnya, di share juga boleh. Karena sharing is merinding. Kita ketemu lagi di episode creepypasta selanjutnya. Dan dadah dulu.